Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, selamat pagi. Kita bertemu kembali di dalam perenungan kita pada hari ini. Mari kita berdoa sebelum kita menerima firman-Nya. Tuhan Yesus, terima kasih. Kembali kesempatan ini kami merenungkan firman Tuhan. Berkati kami Tuhan, berkati perenungan kami. Kami mau belajar kembali lebih mengerti akan firman Tuhan. Bahkan kami dapat dibentuk melaluinya dan tetap setia melakukannya. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa kami. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam hidup ini salah satu hal yang sulit kita lakukan adalah memenuhi apa yang sudah kita janjikan kepada orang lain. Terkadang atau mungkin kita sering gagal menepati janji tersebut, atau ada yang menjadi penghalang janji itu tidak terpenuhi. Tetapi berbeda dengan Tuhan kita, Dia tetap memenuhi janjinya sesuai yang diberikan bagi kita, umat-Nya. Perjanjian atau covenant Allah adalah dasar dari hubungan Allah dengan umat-Nya, bangsa Israel. Apa yang menjadi dasar perjanjian itu? Yang pertama, karya penebusan Allah bagi umat Israel. Ketika bangsa Israel menderita di perbudakan di Mesir, Allah membebaskan mereka melalui hamba-Nya Musa dan menjanjikan kepada mereka tanah Kanaan sebagai tanah perjanjian. Yang kedua, mereka dipilih Allah sebagai umat pilihan-Nya. Yang ketiga, kewajiban bangsa Israel sebagai pilihan, yaitu mereka tetap setia melakukan kehendak Allah dalam hidup mereka, mendengarkan firman-Nya dan berpegang pada perjanjian-Nya. Seperti di dalam nats yang boleh akan kita renungkan bersama pada hari ini, dalam kitab Yosua pasal yang ke-24 ayat 14 hingga ke-15. Demikianlah firman Tuhan. Oleh sebab itu, takutlah akan Tuhan dan beribadalah kepadanya dengan tulus, ikhlas, dan setia. Jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir, dan beribadalah kepada Tuhan. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku akan beribadah kepada Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Di dalam nats yang boleh kita baca barusan, di mana di sini adalah pembaruan perjanjian, kembali mengingatkan mereka. Di mana Yosua Tuhan pakai untuk kembali mengingatkan akan perjanjian itu sebelum Yosua dipanggil oleh Tuhan. Setelah mereka mendapat tanah perjanjian itu, tantangan di depan adalah bagaimana mereka tetap setia kepada Tuhan di tengah banyaknya godaan, ilah-ilah bangsa lain, dan kekhawatiran dari Yosua ini. Mereka meninggalkan Tuhan dan ikut menyembah Allah bangsa Kanaan yang ada di sekitar mereka. Itulah sebabnya Yosua kembali mengajak umat ini untuk mengingat akan perjalanan hidup mereka sebagai suatu bangsa yang telah diselamatkan dan dijadikan umat pilihan Allah. Dan di ayat yang baru kita boleh baca barusan, kembali Yosua mengingatkan, takutlah akan Tuhan yang menjadi dasar dari semuanya itu. Dan selain itu juga, Yosua juga meminta mereka mengambil keputusan penting sebagai umat Allah. Itu sebabnya di ayat ke-25 hingga ke-27, pada hari itu juga Yosua mengikat perjanjian dengan bangsa itu dan membuat ketetapan dan peraturan bagi mereka di Sikem. Yosua menuliskannya itu dalam kitab hukum Allah. Lalu ia mengambil batu yang besar dan mendirikannya di sana, di bawah pohon besar di tempat kudus Tuhan. Kata Yosua kepada seluruh bangsa itu,
Sesungguhnya batu inilah akan menjadi saksi terhadap kita, sebab telah didengarnya segala firman Tuhan yang diucapkannya kepada kita. Sebab itu, batu ini akan menjadi saksi terhadap kamu, supaya kamu jangan menyangkal Allahmu. Inilah maksud dari Yosua kembali mengingatkan mereka, supaya mereka tidak menyangkal Allah yang tetap setia kepada mereka, dan kembali mengingat mereka adalah umat pilihan Allah yang Tuhan sudah selamatkan, sudah bebaskan dari perbudakan Mesir. Bahkan mereka diselamatkan dan dijadikan umat pilihan oleh Allah. Yosua kembali mengingatkan mereka dan menuliskan semuanya itu di kitab hukum Allah untuk mengingat itu semua. Sebagai umat Allah, kita pun sudah dipilih, dan ada dua hal yang penting untuk kita tetap setia beribadah kepadanya. Yang pertama, ingat selalu karya penebusan Allah dalam hidup kita. Kita menjadi umatnya bukan karena kehebatan kita, kebaikan kita, tapi karena kasih Allah melalui penebusan Yesus Kristus bagi kita. Kita menerima hidup baru di dalam Kristus, bahkan hidup kekal bersamanya nanti. Karena itu jangan sampai kita mengutamakan dunia daripada Allah kita. Karena apapun yang sudah kita utamakan lebih daripada Allah, maka semua itu menjadi berhala kita dalam hidup ini. Contoh simpelnya ketika kita diajak beribadah kepada Tuhan, kita lebih mengutamakan pekerjaan, hobi kita, dengan gadget kita, daripada kita datang beribadah kepada Tuhan, bahkan kita saat teduh kepadanya. Itu contoh hal simpel dalam hidup ini menjadi peringatan bagi kita. Mana yang yang kita utamakan di dalam hidup ini. Dan yang kedua, janji penyertaan Tuhan bagi hidup kita. Seperti tadi di awal saya bilang, ketika kita punya janji kepada orang lain, itu mungkin kita akan sering gagal untuk memenuhi janji tersebut. Dan mungkin ada penghalangnya. Janji itu tidak terpenuhi, tetapi berbeda dengan janji yang Allah berikan bagi kita. Dia bukan hanya menjanjikan keselamatan, tapi juga penyertaannya. Yesus datang ke dunia ini bukan hanya menjadi juru selamat, tapi juga Dia Immanuel. Jadi marilah kita mengingat, bahkan tetap berkomitmen kembali di dalam hidup ini dengan penuh keyakinan kepada Allah, dengan tetap setia kepadanya. Apapun yang terjadi di dalam hidup kita ini, mari kita tetap memfokuskan hidup kita kepadanya. Ingat selalu karya penebusannya dalam hidup kita yang telah menebus kita, bahkan memberikan kita juga penyertaannya, menyertai kita senantiasa. Sampai saat ini, Dia tetap setia kepada kita. Bagaimana dengan kehidupan kita? Mari kita kembali untuk menyadari dan tetap berpegang teguh pada kehidupan kita dekat dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua melalui perenungan ini. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kesempatan ini kami boleh kembali merenungkan firman-Mu. Kami kembali diingatkan di dalam hidup ini untuk kami boleh tetap setia kepada Tuhan. Apa yang menjadi fokus utama kami, kiranya kami boleh mengingat kembali apa yang Tuhan sudah telah lakukan bagi kami. Tapi kami mau dengan keyakinan iman kami dengan setia kepada Tuhan, melakukan apa yang Tuhan kehendaki di dalam hidup ini. Berkati setiap kami Tuhan, berkati apa yang kami lakukan di dalam hidup ini. Biarlah sungguh memuliakan nama Tuhan, dan kami boleh menjadi berkat. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa kami,
Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.